warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana سواك عند حلول الحديث اللامم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربه يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النسوح والصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا مؤلف الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وثم إلى شيخي الإمام عبد الرحيم الرافعي الإمام عبد الرحيم العراقي وثم إلى شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وثم إلى الحبيب علي بن حسين وثم حبيب سالم بن حجندان ثم إلى الحبيب محمد بن علي الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحبشي وأوصلهم وأغفرهم ثم إلى المرحوم والمرحومين من الحاضرين أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا ببركاته وبكم في الدارين آمين. قال وعن أنس بن مالك radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik pernah kita ceritakan tentang bagaimana sayangnya Rasulullah kepada Anas bin Malik. Selama 10 tahun berkhidmah kepada Rasulullah, kata Anas bin Malik, ma sabbani wa ma dorobani, nggak pernah Rasulullah ngomelin saya, nyaci maki saya, mukul saya. Jadi Rasulullah model pendidikannya itu nggak mukul kan? Rasulullah model pendidikannya dari hati kemana? Heart to heart, ya, dari hati ke hati.
Saking sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Anas bin Malik didoain sama Rasulullah, Allahumma katsir malahu wa waladahu wa atil umrahu au hayatahu. 3 doanya. Yang pertama, ya Allah, berikanlah Anas bin Malik harta yang banyak. Allah kabulkan. Kebun korma yang orang biasa setahun sekali panen, Anas bin Malik 2 kali. Yang kedua, yang Nabi pinta buat Anas adalah perbanyak anaknya. Anas bin Malik punya anak dan cucu 129. Insya Allah. Kalau 129 biangnya atuh apa banyak? Per bini berapa itu kira-kira? Banyak lah pokoknya. Yang ketiga, doanya Rasul buat Anas, wa atil hayatahu, panjangin umurnya. Nah, sampai-sampai saking panjangnya umur Anas bin Malik, ya, ini beliau kurang lebih umurnya hampir 100 tahun umurnya, dan hidup dan meninggal paling belakangan dari sahabat-sahabat yang lain tuh, ya. Nah, jadi 3 doanya, banyakin hartanya, banyakin anaknya, panjangin umurnya tuh, ya. Kalau para jamaah kurang atuh, tambahin bininya gitu. Ini juga sekaligus menjadi dalil secara eksplisit, secara tersirat, dalil boleh doain orang banyak duit, banyak anak, panjang umur, boleh, ya. Jadi kalau misal kita punya teman atau punya anak atau punya siapapun itu, doain itu boleh. Ya Allah, semoga panjang umur, semoga duitnya banyak, ya. Semoga anaknya banyak tuh, ya. Tuh. Bahkan saya dapat amanah dari guru saya, kata guru saya disuruh banyak anak, doain baru 4 anak saya. Targetnya nih tahun depan 5 nih, amin. Kalau bisa 10, kalau bisa 20. Tuh kalau bikin pengajian kagak ngundang-ngundang orang udah tuh, dia aja keluarga ada semua tuh. Ada Habib punya bini 4, 1 biang 7. Allahu Akbar. Itu kalau bikin pengajian taklim kagak ngundang orang, udah keluarganya. Tapi yang unik, namanya anak banyak dilupa. Lain teh siapa ya gitu. Jadi namanya kudu pakai nomor tuh, ya. Namanya pakai. Nah, ini dalil tuh, boleh doain orang banyak duit. Bahkan ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nih sahabat terang-terangan minta sama Allah, ya Allah kasih saya banyak duit, ya Allah. Tuh ada sahabat, kalau saya duitnya dikit, saya suka jauh dari ibadah. Tapi kalau saya duitnya banyak, saya dekat kepada engkau tuh. Jadi boleh-boleh aja minta duit, minta harta, asal ujung-ujungnya akhirat. Cuman jangan obsesi. Nanti obsesi, ambisi, stres. Itu mana dapat amalan dari kiai, bacanya ya rozak begitu. Dibaca tuh kagak kaya-kaya juga, stres. Nah, inilah Sayyidina Anas bin Malik. Rasul punya panggilan kesayangan. Nih, panggilan koyokan kalau kata orang Betawi. Apa panggilannya buat Anas bin Malik? Rasul manggilnya ya dal udunain. Ya dal udunain. Wahai yang punya 2 telinga. Unik ya? Wahai yang punya 2 telinga. Bahkan ada salah seorang sahabat Rasulullah namanya Dzul Yadain, yang punya 2 tangan tuh, ya. Ini bertanda boleh-boleh aja kita manggil orang pakai nama koyokan, silahkan aja. Ya, asal orang yang dipanggil nggak marah. Ya, kan kalau orang kadang namanya Udin. Nah, Udin ada 11. Di Kuitang yang namanya Udin ada apa? Boleh pakai. Ya mungkin ada yang tukang ikan, Udin Ika gitu. Ada tukang servis, Udin servis gitu. Ya, asal diredo nggak apa-apa. Boleh-boleh aja manggil namanya koyokan tuh, ya. Itu Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Dan Sayyidina Anas juga punya cincin, Pak. Cincinnya kayak Nabi.
Kalau Nabi tulisannya Allah Rasul Muhammad. Sayyidina Anas ngikutin, nih dia ciri orang cinta mengikuti yang dicintai. Sampai cincin aja kalau bisa sama. Cuman kalau Allah Rasul Muhammad itu Rasul gunakan untuk stempel. Kalau Sayyidina Anas karena cincin dipakai diganti sama beliau namanya Anas Asadun Robit namanya. Anas singa, seekor singa. Boleh-boleh aja cincin kita bikin apa? Nama ya. Cuman tadi bukan nama orang mulia. Kalaupun kita bikin cincin pakai nama Allah, Rasul Muhammad, kalau masuk WC apa? Gitu. Nah ini Sayyidina Anas bin Malik mengatakan kana kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Adalah hordeng, kirom, pakai kof ya, kirom itu maknanya hordeng. Dikatakan dalam syarahnya satrun rokikun zu alwan, hordeng tipis yang berwarna ya, mungkin kayak tirai gitu, sater gitu. Siti Aisyah punya apa? Hordeng ya. Ini sekaligus melegitimasi bahwa Rasulullah rumahnya ada hordengnya gitu ya. Yang mana itu satarat bihi janiba baitiha, untuk nutupin sisi pinggir rumahnya. Ya, ini penting nih. Kita kalau punya rumah memang paling bagus kita jaga aurat rumah kita. Ya. Jadi rumah punya aurat. Apa itu auratnya? Termasuk diantaranya kamar. Jadi kalau orang bertamu ke rumah kita, jangan sampai itu tamu ngelihat isi dalam rumah kita. Aurat itu. Termasuk benda-benda kita, termasuk barang-barang kita. Kalau bisa jangan sampai mereka lihat. Kalau seandainya barangnya mahal, orang ngiri ya. Kalau barangnya jelek, orang kasihan. Itu aurat, apalagi khususan bagian kamar tuh ya. Makanya seorang anak pun kalau masuk kamar emaknya, bapaknya kudu izin. Itu namanya aurat. Nah ditutup pakai itu tuh. Nah Rasulullah SAW sholat, Allahu Akbar. Di depannya ada apa tuh? Ada hordeng. Tuh. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amiti anna kiramaki hada. Tuh, ya. Habis salat Rasul bilang, wahai Aisyah, ya, amiti tuh, ya, singkirkan dari kami, ya, kiramaki hada, ini engkau punya hordeng. Jadi Rasul ketika sholat terganggu dengan hordeng tuh ya. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati. Karena itu gambar yang ada di hordeng itu selalu muncul kepadaku sehingga mengganggu aku dalam sholat gitu ya. Nah ini dalil. Jadi ya, kalau kita sholat usahakan jangan sampai ada benda-benda yang gambarnya ngeganggu kita gitu. Ya, ada orang sholat Jumat ya, sholat Jumat pakai koran pas dibentangin tulisannya Ferdi Sambo gitu ya. Khusuk gak jadinya? Agak khusuk. Wah kok 10 tahun sih gitu katanya. Harusnya hukuman mati nih gitu. Ntar kalau dia hukuman mati ada keringanan dong kalau berkelakuan baik. Pasal kok Allah kan? Enggak juga sih, bisa juga. Terus itu pikiran tuh, gak ganggu itu. Ya. Ya jelas ya. Jadi jangan sampai kita sholat itu di depan kita ada sesuatu yang gangguin kita. Nah, kemarin sudah kita bahas ya tentang kaligrafi itu. Ya. Untung di atas. Ya. Tapi kalau orang sholat di belakang, Allahu Akbar, ngelirik baca inna sholati wa nusuki, dibaca tuh ya, an-nazafatu minal iman, waktu Jumat pukul sekian dibaca, mengganggu kekhusyuan. Nah dari sinilah riwayat Imam Al-Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari itu. Wattafaqa ala hadithiha fi qissati ambijaniyati Abi Jaham, dan sama dengan pembicaraan kita juga tentang kisah di mana Rasulullah dibagi sebuah kain dari ambijaniyah
nama daerah oleh Abu Jaham ya tuh. Jadi Rasulullah yang dibagi kain mungkin kayak sorban gitu. Jadi pas lagi sholat keganggu sama sorbannya. Rasul bilang ya tolong ini sorban balikin. Ya, fa innaha alhatni an sholati, karena gara-gara ini kain, gara-gara ini sorban bikin sholat saya lalai tuh ya. Jadi kalau misalnya kita punya baju sorban kayak gini nih yang pernah kita bahas kemarin ya, ganggu kita taruh aja ya. Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu punya baju Pak kayak begini, bajunya bagus, ditegur sama salah seorang sahabat, ya Hasan, bukankah kakek kamu Rasulullah kalau pakai baju itu bajunya sederhana ya. Kata Sayyidina Hasan, nih pegang dalamnya, ternyata dalamnya karung goni, di jubah gomis, di dalamnya ada apa tuh, karung goni ya. Kata beliau, saya gunakan jubah yang luar ini untuk menutupi kemiskinan saya, agar saya nggak minta sama makhluk. Saya gunakan karung goni ini, inilah status saya sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Nah coba sekarang kita pakai karung goni, sholat pakai baju apa tuh? Karung goni, khusyuk nggak? Gatal nggak baju? Kalau kita sholat misal nggak khusyuk pakai karung goni, buka, pakai jubah. Ya sholat pakai jubah, bagus nggak pakai jubah? Bagus. Tapi pas kita sholat gerah, sibuk mikirin apa? Gerah, buka baju kita, ganti dengan yang lebih enak. Makanya nggak salah masjid pakai AC, nggak salah. Ini saya lihat AC kok nggak nyala nih, emang nggak pernah nyala kali. Kapan nyalanya AC? Oh Ramadan, subhanallah itu ya, bener-bener angin sorga, adanya di Ramadan doang tuh ya. Jadi begitu, jadi segala sesuatu hal yang mengganggu sholat kita, mau peci, mau baju, mau sorban, sejadah, singkirin ya gitu. Terlebih tadi kenyamanan, makanya ada masjid ya yang pakai AC itu jamaahnya khusyuk dah ya. Bukan khusyuk pules. Kadang-kadang begitu manusia, kebangetan gerah, kebangetan panas gerah, kebangetan dingin kedih. Allahu Akbar, pas banget AC, masjid dingin banget ini, udah benar lagi meriang, gak khusyuk juga tuh ya. Nah jadi kita harus tahu kira-kira kita sholat di mana, cari tempat yang bikin kita khusyuk tuh ya. Ikhtiarnya begitu. Nah dari hadis ini muncullah beberapa hukum tentang masalah hukum gambar ya, hukum gambar. Jadi kalau kita misalnya lihat lukisan tuh ya, bagaimana hukumnya lukisan, foto. Ini kalau ulama-ulama Saudi yang Wahabi udah haram aja dah ya. Kalau kata ulama Saudi, ulama Wahabi, yang namanya foto-foto habaib haram, apalagi lukisan haram gitu. Nah sekarang bagaimana hukumnya ya, silakan catat. Yang pertama, hukum ya gambar dari bangunan ya dan benda-benda mati menurut ulama hukumnya mubah, boleh. Jadi kalau orang misal bikin gambar ya, kalau apa namanya, maket namanya ya, nah itu maket 3 dimensi itu boleh ya, itu alasannya kenapa. Nah kenapa bikin gambar masjid boleh, gambar rumah boleh, gambar mobil boleh, gambar rumah sakit boleh? Kenapa boleh? Karena kita bisa bikin yang sama ya. Ada orang bikin maket rumah sakit kecil, boleh nggak bikin begitu? Boleh, karena kita di dunia nyata manusia bisa bikin nggak? Bisa ya. Tapi kalau hewan, nah ini hewan, manusia, benda apa makhluk hidup ya, ada gak yang bisa bikin? Nggak ada, nggak boleh ya. Karena kita nggak bisa bikin. Nah cuma nanti ulama lagi mentafsir lagi, merincikan lagi, kira-kira kalau gambar manusia boleh apa enggak. Nah dibahas di sini ya. Kalau hukum gambar yang ada ruhnya,
baik manusia atau hewan, ada 3 pendapat. Nah ini simak baik-baik, jangan sampai ngantuk nih. Yang pertama, hukumnya ghairu haram, boleh ya, boleh. Mau gambar orang, mau gambar binatang, silahkan ya. Bahkan ya, mau gambar yang 3 dimensi juga boleh. Alasannya apa? Wala yahrumu minhu illa an yasna'a sonaman yu'badu min dunillah. Dia tidak haram kecuali itu ya, kalau dibikinnya untuk berhala. Tuh, ya. Saya mau tanya, orang bikin main-mainan Iron Man, Spider-Man, ada gak yang nyembah? Kali gitu anak kita gini-gini gitu di rumah gitu kagak ada. Ya. Tapi kalau orang mungkin bikin tugu, nah bikin tugu nih, kan sejarahnya dulu begitu. Dulu Lata, Mana, Uzza itu orang soleh, saking solehnya udah meninggal, orang pengen mengenang, dibikinlah patung. Awalnya buat mengenang aja, buat ingat-ingat ada orang soleh, ikutin mereka. Lama-lama ditawasulan, disembah, lama-lama makin jatuh. Makanya kalau kita ini untuk mengingat orang soleh, caranya haul. Caranya apa? Haul. Bikin haul tiap tahun, haul Solo, haul Malang, haul Kalimantan. Untuk ingat ulama pakai haul, bukan bikin patung, bukan. Ya. Ini cara kita. Ya. Nah, jadi cara bikin patung tadi sudah menjadi salah gara-gara tuh orang-orang nyembah itu patung. Makanya tadi kata ulama, selama itu patung, itu gambar kagak disembah, boleh. Ya. Cuman ini bukan pendapat mazhab Syafi'i, bukan. Ya. Lalu yang kedua, pendapat yang kedua, ya. Wahwa mazhab Imam Malik, ini mazhabnya Imam Malik dan sebagian salaf. Wa wafaqahum Ibnu Hamdan minal Hanabilah, dan disepakati pula oleh Ibnu Hamdan daripada golongan mazhab Hambali. Apa katanya? La yahrum, tidak haram, minat tasawir dari gambar, illa majama' asyurut al-atiyah, kecuali terhimpun syarat-syarat berikut. Satu, yang pertama, nggak boleh 3 dimensi. Ya. Kalau patung mainan 3 dimensi nggak boleh. Ya. Kalau 2 dimensi boleh. Contoh gambar sapi. Kalau bentuknya gambar nggak apa-apa. Tapi kalau udah jadi mainan, nah itu nggak boleh. Itu yang pertama. Menurut ya, Imam Maliki. Ya. Nah tapi kalau tadi ada mujassad, ada musattoh. Mujassad itu ada bentuknya. Kalau musattoh gambar, ya yang bisa ditempel itu namanya musattoh. Lalu yang kedua, tidak boleh sempurna, gitu. Jadi kalau gambar sapi misalnya, jangan sapi utuh, setengah badan. Yang kalau kita kasih roh nggak bakal hidup. Ya, makanya ada beberapa ya patung-patung di Arab Saudi, itu patungnya nggak ada palanya. Ada patungnya buat baju, ada patungnya pun nggak ada apanya. Karena kalau patung nggak ada palanya, kalau dikasih roh hidup nggak? Nah itu juga kalau kita pengen pakai pendapat ini, kalau bikin roti buaya, itu kan nggak boleh itu. Menurut pendapat ini, karena 3 dimensi. Kalau bahasa orang dulunya lahuzil, ada bayangannya. Kalau kita taruh matahari, roti buaya ada bayangannya kan? Nggak boleh. Kalau mau bikin roti buaya, palenya buntungin. Nah jadi buaya buntung tuh deh. Kenapa? Lah buaya palanya buntung. Kalau kita kasih roh hidup nggak? Enggak. Makanya boleh gitu. Ya. Ini kata mazhab Maliki. Tuh ya. Tapi pendapat yang ketiga, mazhab ya jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Apa itu? Yahrum, haram. Taswiru dzawatil arwah mutlaqon ya. Semua benda, semua yang memiliki ruh, ya makhluk-makhluk yang punya ruh, haram digambar. Ya. Baik itu bentuknya punya bayangan, mujassad, atau tidak punya bayangan, atau musattoh. Tuh ya. Nah,
Bahkan Imam An-Nawawi lebih tegas lagi, nggak boleh sama sekali. Nah cuman begini, kalau foto gimana foto? Nah ini dia, foto bukan gambar, foto bukan lukisan, foto itu hanya bayangan yang ditangkap, maka boleh. Ini dia. Kalau lukisan beda, lukisan gambar, kita yang gambar, kita bikin. Kalau foto enggak, foto cuma ngerekam doang, ada kaca, direkam, udah nempel, itu nggak apa-apa, nggak masalah, gitu. Yang nggak boleh lukisan. Nah, lukisan beda tuh, orang ngelukis. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen ngelukis orang, boleh, cuman jangan full body, palanya doang, setengah badan, tuh ya. Sekiranya kalau dikasih ruh apa? Nggak hidup. Itu menurut mazhab apa? Syafi'i itu. Nah, kalau kita mau nyari yang lebih ringan, yang pertama dah tuh, pokoknya selama kagak disembah boleh ya. Termasuk yang mengatakan pendapat pertama Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Sya'rawi bilang, kata beliau ya, kurang lebih selama itu gambar kagak diagungkan, kagak disembah, nggak apa-apa gitu. Karena zaman sekarang udah apa-apa. Sekarang contoh kita nonton kartun Nusarara. Nah Nusarara ya, ada kartun tuh Nusarara, boleh nggak? Full body nggak? 3 dimensi nggak? 3 dimensi, ada bentuknya, ada bayangannya. Nah ini kalau pakai pendapat yang ketiga, nggak boleh. Tapi kan ada pendapat yang pertama. Sekarang saya mau tanya jamaah semua, anak kita megang HP, mending mana dia buka Nusarara, kami buka dangdut koplo, mending mana tuh? Mending buka Nusarara kan gitu, mending buka kartun gitu, paham nggak? Nah makanya kembali lagi ini masalah kayak begini kudu kita jelaskan, jangan sampai nanti kita kena pemahaman yang salah dari medsos, banyak gitu. Ada potongan gambar ya, haram gambar begini, akhirnya kita hapus-hapusin, nggak mesti ya. Nah jadi ada pendapat yang meringankan, ada pendapat yang ya berat tuh ya. Nah kalau kita pengen pakai mazhab Syafi'i, fadhol silakan tuh ya. Nah itulah hukum gambar tuh ya. Nah ini ya. Lalu kemudian diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yantahiyanna qaumun yarfa'una absarahum ila sama fi sholati aw la tarji'u ilaihim. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna, hendaknya benar-benar berhenti orang memandang ke langit. Rasul ngelarang jangan ngadep langit. Kalau Allahu Akbar gini, mandang langit ya. Ada dalam kitab syarah disebutkan ada orang tuh kalau sholat ngadep langit, Allahu Akbar, ngadep langit. Ketika ditanya kenapa ente ngadep langit, aneh sedang bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi gitu. Pas Allahu Akbar, lihat matahari, matahari luar biasa, lihat bintang, lihat bulan, lihat langit, dia tafakur. Dalilnya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Kata Nabi, jangan ngadep langit tuh ya. Makanya di antara tanda orang sholatnya khusyuk, pandangannya hanya fokus ke tempat ya. Suatu hari dikisahkan ada salah seorang sahabat ya, lagi sholat buru-buru kayak cabung cebok, tahu cabung cebok ya, ketek begitu. Sayyidina Ali di belakang lihat begini, orang lagi sholat buru-buru. Kebetulan Sayyidina Ali bawa tongkat, didatengin sama Sayyidina Ali, ya fulan, karir sholat ya. Ulang sholat ente, sholat ente nggak khusyuk, nggak ada tumak nah. Karena nih ngelihat Sayyidina Ali bawa tongkat ya, dia sholat lagi, Allahu Akbar tuh. Pas selesai sholat salam, Sayyidina Ali nanya, ya fulan, lebih baik mana sholat kamu, yang awal apa yang barusan? Kata nih orang, yang awal Sayyidina Ali. Lah kok yang awal bukan yang barusan, yang lamaan dikit.
Bukan. Yang pertama saya khusyuk, yang kedua saya ingat ente pengen getok aneh enggak khusyuk jadinya. Ya. Gara-gara Sayyidina Ali megang tongkat, dia sholat takut diapain? Sepanjang sholat mikirin tongkatnya Sayyidina Ali itu. Ya. Ini kehusyuan penting kita jaga ini. Sama suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan begini, sesungguhnya nggak ada orang yang bisa sholat dengan benar-benar khusyuk. Ya. Karena sahabat ngeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya sholat kok nggak khusyuk begitu. Ini curhatan sahabat. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang nggak ada yang sholatnya khusyuk amat, pasti ada aja celahnya kan gitu. Ya. Lantas kemudian Sayyidina Ali nyeletuk, ya Rasulullah, gimana kalau saya bisa sholat khusyuk? Ane kasih ente sorban ya Ali. Oh yang benar Rasul? Iya benar, kalau ente bisa khusyuk. Sayyidina Ali pulang, dia sholat sunnah. Allahu Akbar. Di otaknya mikirin sorban, ntar sorbannya sorban apa gitu. Setelah saya sholat salam, astagfirullah, mikirin sorban. Datang ke Rasul, bener kata antum ya Rasulullah, yang namanya orang kagak ada yang namanya khusyuk 100%. Tuh ya. Atas sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tuh. Kenapa? Kok bisa pikiran? Karena dijanjiin sorban. Tuh ya. Janjinya, yang janjiin siapa ini? Rasulullah, bukan sembarang orang. Mungkin kalau yang nyanyiin kita, Sayyidina Ali nggak pikiran. Yang nyanyiin Rasulullah, sorbannya Rasul. Ya, tuh. Kenapa? Karena ada riwayat, sewaktu Sayyidina Ali tertusuk panah, ya, minta dicabutnya pas sholat. Jadi ketika itu beliau bilang kepada sahabatnya, tolong nanti kalau saya sholat cabut panahnya. Ketika sholat Allahu Akbar, dicabut nggak berasa. Dicabut nggak berasa. Khusyuk nggak berarti. Nah kok tadi nggak khusyuk? Sorban. Sorbannya siapa nih? Rasulullah. Bukan sorban orang sembarangan. Sorbannya Rasulullah. Tuh subhanallah. Ya. Sehingga ada kesimpulan, ya, bahwa orang tuh kalau khusyuk, nih kata ulama, masih bisa ngedenger. Yang kedua, orang kalau khusyuk kadang juga kagak khusyuk, gitu. Jadi kalau jangan kita pikir gini nih, yang namanya ulama kalau udah khusyuk nih, pokoknya setiap sholatnya khusyuk, enggak juga. Tergantung dari kondisi, gitu. Saya ngajar. Sering beberapa kali kalau saya punya anak sakit, itu kita ngajar kagak khusyuk udah. Setengah ngajar, setengah mikirin bocah gitu. Ya. Sama. Ketika baginda Rasul SAW, ketika sholat, Rasul lagi takbir, lagi sholat, jadi imam. Rasul dengar suara ada tangisan di belakang. Anak kecil nangis. Beliau cepetin sholatnya. Ya. Kata Rasulullah, tadi ane pengen lamain sholatnya. Pas ane dengar ada anak kecil nangis, ane cepetin. Berarti Rasul dengar gak suara anak kecil? Tahu gak ada anak kecil nangis? Tahu. Jadi orang khusyuk itu bukannya apa? Nggak denger, nggak berasa, enggak. Gitu, nggak gitu. Kita sholat nih, Allahu Akbar, ada yang nyolek, saking khusyuknya nggak berasa tuh dicolek, didiem aja tuh, nggak begitu, ya. Nah jadi kenapa Sayyidina Ali tadi ketika dicabut nggak berasa? Nah itu dia, itu beliau sedang meningkatkan kehusyuannya, ya. Jadi sebagaimana kisah Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika lagi sholat di rumahnya, tiba-tiba kebakaran. Dipanggil sama anak bininya, kagak hirawin, tetap sholat. Selepas sholat dibilang, ya Imam, kenapa tadi engkau kita panggil nggak keluar? Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, tadi saya lagi sholat, emang saya tahu ngelihat api, cuman saya lihat api yang lebih besar daripada api yang membakar rumah saya. Ya, jadi khusyuk itu, ya, bukannya nggak tahu apa, tapi tahu. Cuman tadi lebih mementingkan sesuatu yang sedang dihadapinya tadi itu, ya. Nah, ini. Lalu kemudian dijelaskan di sini Al-Walid ibn Mazid di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Su'ilal Auza'i anil khusyuk fi shalah. Nah, ini dia. Ditanya Imam Auza'i
tentang khusyuk dalam sholat. Nah, ini kita pengen tahu nih, khusyuk itu kayak gimana sih? Tulis yang pertama, khusyuk itu kata beliau adalah ghaddul basar, pandangan menatap tempat sujud, nundukin pandangan, itu khusyuk. Dan nggak mana-mana. Jadi kalau Allahu Akbar, nengok sono, nengok, itu udah nggak khusyuk udah. Pandangan tunduk. Yang kedua, khafdul janah, ya, merendahkan sayap. Maksudnya merendahkan sayap itu begini, ya. Jadi nggak begini, darahnya dibusung lagi, tapi begini, ya. Kayak seorang apa? Budak di hadapan tuannya. Yang ketiga, walinul qalbi, hati yang ringkih, yang khusyuk, hati lembut, ya. Makanya kalau orang lagi khusyuk gampang nangis, cirinya, ya. Allahu Akbar, ngedengar imam, ya. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Itu kalau yang baca benar-benar dari hati. Semisal contoh Habib Umar, ya. Habib Umar bin Hafiz tuh kalau lagi sholat begitu, itu bisa baca begitu kencang sampai ada salah seorang jamaah pingsan. Lagi sholat pingsan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada di sana makanan kecuali duri yang masuk ke dalam tenggorokannya. Pingsan, subhanallah. Ya. Habib Umar tuh kalau sholat ketika baca Quran, makanya kalau udah di saat itu udah kagak lagi mikirin tajwid udah tuh. Ya. Nonton video Habib Umar sholat. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, begitu kan kalau baca. Itu udah lagi kagak main tajwid, kagak main i'rab, kagak main mana, udah langsung tembus. Dan di antara saking luar biasanya itu yu'athir, memberikan pengaruh pada jamaah-jamaah yang sholat, subhanallah, sampai pingsan. Gitu. Ada dalam kitab Adabus Syar'iyyah, salah seorang ulama namanya Fudail bin Iyad punya anak yang soleh banget anaknya. Saking solehnya nih bocah, bersih hatinya. Itu sahabat imam sholat baca surat tentang kiamat pingsan. Baca kiamat pingsan terus. Sampai kata ditegur sama emaknya nih anak, itu bilangin Nabi imam jangan baca al-qiyamah, jangan baca surat kiamat mulu. Anak kita pingsan. Ada di sini yang begitu. Yang ada kita tanya tadi imam baca apaan? Aku kagak ngeh gitu. Ya, makanya di antara cara khusyuk nih kiat biar khusyuk, engehin bacaan imam, dengerin, simak baik-baik. Ya. Imam baca apa yang kita nah kudu tahu maknanya gitu. Akhirnya tuh anak yang tadi pingsan tadi karena sering dia sholat pingsan meninggal dipanggil Allah. Tapi bapaknya Al-Imam Fudail bin Iyad ketika nguburin anaknya, Imam Fudail nggak nangis tapi tersenyum. Subhanallah. Ya, coba orang tua mana yang anaknya meninggal nggak nangis? Pasti nangis, senyum. Ditanya sama muridnya, wahai imam, kenapa antum senyum sedangkan ya, orang-orang biasanya nangis? Kalau Allah saja redok dengan kepergiannya, masa aneh nggak redok dengan kepergian dia tuh? Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, jadi kalau kita khusyuk itu ya diantaranya tadi kita sadar dengan apa yang kita baca. Makanya ulama mengajarkan jangan merem kalau sholat. Sholat ya Allahu Akbar, jangan merem. Kalau kita merem nanti pikiran kemana-mana. Udah nggak khusyuk lagi tuh pikiran kita. Melek. Ya. Lihat tempat sujud. Gitu. Ustadz, saya lihat tempat sujud ada gambarnya, merem boleh. Makanya mohon maaf ya Allah ya. Usahakan kita kalau sholat kalau bisa jangan garuk-garuk ya. Usahain. Adab sama Allah. Dalam mazhab Syafi'i gerakan 3 kali batal. Mazhab Hanafi enggak. Nah ada beberapa orang mahasiswa dia belajar yang namanya fikih 4 mazhab, sholat nih. Allahu Akbar. Garuk-garuk, ntar mainin jenggot begitu. Ada yang mohon maaf, ada yang
Astagfirullah. Ya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayatkan, "Lau khasya qalbuhu la khasha'at jawarihu." Kalau khusyuk dia punya hati, cirinya anggota tubuhnya ikut khusyuk. Allahu akbar, tenang tuh. Ya. Makanya kalau kita sholat nih, saban sholat kok gatel mulu gitu, berarti belum mandi itu kali dulu sholat. Kan begini nih namanya kesalahpahaman mungkin ya. Dalam mazhab Hanafi, gerak 3 kali nggak batal, bukan perintah tapi kebolehan begitu. Jadi kalau orang sholat, Allahu Akbar, dia memang lagi gatal banget ya, apalagi santri nih. Yang namanya santri kan suka apa tuh? Jarban, namanya jarban, main gitar tuh. Garuk. Nah itu kalau dia garuk memang karena gatal, ya tafadhol silakan. Mazhab Hanafi nggak membatalkan kecuali ya mazhab Syafi'i. Tapi bukan nyuruh gitu. Bukan apa? Nyuruh. Seolah-olah kalau boleh berarti ya harus gerak. Itu bisa ganggu sebelah kita. Ya. Orang yang sholat garuk-garuk sebelahnya terganggu itu. Ya. Bahkan tadi yang saya bilang tuh ya, jamaah nanya, Ustaz, saya sholat di sebelah saya orang bersihin belek gitu. Mana dibuang sini. Untung nggak ngupil, kalau ngupil dibuang. Pas banget tempat sujud sebelahnya gitu. Mana kelihatan lagi? Ya Allah, tuh ya. Udah nggak punya adab. Lalu yang ketiga, yang keempat, wahwal huzun wal khauf. Yang ketiga tadi, linul qalbi, lembutnya hati maknanya adalah huzun wal khauf, adalah sedih dan takut. Itu. Jadi ciri orang sholat khusyuk, kalau nggak takut, sedih. Nah, makanya biasanya gitu, kalau kita sholat bisa sampai nangis-nangis. Nah itu ciri Saya mau tanya, kapan jamaah para hadirin sholat nangis? Ayo. Pas token nyala-nyala belum bisa bayar listrik. Nah, gitu kan. Kadang-kadang kita kudu ada masalah dulu tuh baru bisa nangis kan gitu. Ya. Padahal kalau kita mau nangis gampang. Pernah nggak ngimpi Rasulullah? Belum nangis karena sampai ginari belum ngimpi Rasulullah. Ada jaminan nggak kita mati husnul khotimah? Nggak ada. Nangislah karena khawatir dicabutnya iman sama Allah. Jadi banyak sebenarnya perkara yang bikin kita nangis. Cuman kita nggak tahu nih yang mana, gara-gara sibuk pikiran kita dengan dunia. Makanya kata ulama, tidak akan orang sholat khusyuk kalau dia punya niat pengen maksiat. Nggak bakal khusyuk. Ya, nggak bakal khusyuk. Contoh misalnya kita mau sholat isya nih, ntar habis dari Kuitang, ane mau ke rumah janda sebelah gitu, mau nyantronin, mau ngapel, itu nggak khusyuk, itu Allahu Akbar, nggak khusyuk udah. Ya. Makanya Al-Quran mengajarkan kita wasta'inu bis sabri was shalah fa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Salat itu ya meminta tolong sama Allah dengan sabaran salat, dan itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang merasa bahwa dia pengen ketemu Allah. Pengen apa berarti? Pengen mati. Kalau orang sudah merasa pengen mati, sholatnya khusyuk. Pak Haji habis ke dokter, CT scan, dicek nih CT scan nih, gula, ginjal, jantung, lambung, semua ada catatannya. Sholatnya khusyuk habis itu. Baru langsung mikirin mati. Apalagi divonis, Bapak umurnya tinggal sebulan lagi. Semua makom diziarahin sama dia. Mau Kuitang, Luar Batang, Priuk, Kalibata semua. Itulah kunci agar kita khusyuk, merasa pengen mati. Ya. Makanya orang yang merasa umurnya panjang, merasa umurnya akan lama, kagak bakal bisa khusyuk. Itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan, ketika kita hidup, ya, dan kita pengen khusyuk, anggaplah malaikat
itu sudah pengen nebas kepala kita itu. Tinggal nunggu waktu doang. Ya. Nah ini ya. Itu. Jadi kalau kita memang pengen nyari sholat khusyuk berat, dan awal mula yang dicabut sama Allah sebelum kiamat adalah khusyuk. Ini ada kisah terakhir ya. Suatu hari Al-Imam Abu Hanifah kedatangan seorang tamu, orang mau konsul. Kata nih orang, ya Imam, saya kehilangan dompet, bisa nggak bantu nyariin? Gitu. Nanya dompet hilang sama kiai, kan kurang ajar ini. Ahli fikih ditanya dompet hilang. Kata Abu Hanifah, cerdas, wali, ente kalau mau nyari dompet ente, sekarang pulang, wudu, sholat 2 rakaat, entah ketemu insyaallah. Dikerjain tuh, dipulang ke rumah, dia wudu, dia sholat, Allahu Akbar, belum Fatihah dibaca, inget dompetnya di mana. Siapa yang ngasih tahu? Setan. Setan tahu gak dompetnya? Tahu, dikasih tahu dompet itu di balik lemari. Belum selesai Fatihah, langsung batalin sholatnya, langsung nyari dompetnya, ketemu tuh dompet di belakang lemari. Datanglah bawa dompet ke Imam Abu Hanifah. Ya Imam, syukron, makasih banyak atas saran ente. Emang kenapa? Dompet saya ketemu. Sholatnya kelar gak? Enggak. Emang begitu setan, bikin kita sholatnya kagak. Emang paling gak demen setan nama orang khusyuk. Kenapa? Orang kalau khusyuk sholatnya diterima sama Allah, jaminannya sorga ya. Dosanya diampuni. Dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu mengatakan dalam hadis, man shalla rakaatain, ya, siapa orang yang sholat 2 rakaat, lam yuhaddis ya nafsuhu fihima, nih hati kagak ngomong sama sekali nih, pokoknya khusyuk sama omongan aja, hati nggak ngomong ya, bi syai'in minad dunya, nggak ngomong perkara dunia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunin semua dosa yang telah lalu itu ya. Fadilah 2 rakaat salatnya khusyuk, tuh setan kagak mau itu ya. Makanya ini sering kali ya gitu, termasuk saya juga sama, penceramah, guru gitu. Saya tadi lagi nulis kisah kisah-kisah tentang orang khusyuk. Apa aja ya, ini, oh ini. Baru 10 kisah mentok. Sholat maghrib tadi, Allahu Akbar, baru iftitah dikasih sama setan, nih kisah ini. Langsung keingetan, oh kok iya kisah itu tuh. Muncul tuh, dibisikin sama dia barusan. Kita balas, namanya bisikan muncul, kita balas. Entar aja gitu. Entar aja. Kadang-kadang begini, nih kita lagi sholat ingat. Kalau kita nggak ingat lagi, kalau kita putus pas salam lupa itu. Tadi apaan ya gitu. Bener gak? Maka cara untuk agar kita nggak ada bisikan, agar hilang, tawakal sama Allah. Tawakal sama Allah. Contoh nih, sholat Allahu Akbar. Kita lagi mikirin nih, mau dagang apa ya? Mau dagang apa ini? Pas sholat Allahu Akbar, dikasih ide sama setan, dagang ini aja gitu. Oh iya bagus juga tuh. Kayaknya lagi rame nih gitu. Kalau diikutin terus sampai salam mikir itu aja udah. Ya, setan berhasil di situ. Maka cara agar memutuskan tadi, ya, dan ntar aja gampang habis sholat, hilang tuh setan pergi. Tawakal. Karena kita yakin yang namanya ilmu dari Allah, kalau memang itu rezeki kita, nyampe kok. Asal jangan lagi sholat aja. Ya. Makanya tadi kembali lagi ya, kita dalam ketika lagi sholat diusahakan jangan ada yang memikirkan kecuali akhirat gitu. Ya. Itu tips dari ulama. Ya. Dan yang terakhir dikatakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Balaghana an Syaqiq al-Balkhi. Ya, ada ulama namanya Syaqiq al-Balkhi. Wa qala akhadtul khusyuk an Israil. Nah ini dia. Ane belajar khusyuk dari Imam Israil namanya.
Seorang wali belajar khusyuk dari seorang namanya Imam Israil. Kunna haulahu, kami sedang di sekitar dia, tapi la ya'rif man an yamini wala man an shimali. Ini orang kagak tahu siapa sebelah kanannya, siapa sebelah kirinya. Kenapa? Min tafakkurihi fil akhirah, karena dia lagi fokus dengan akhirat. Ini kita kalau sholat Allahu Akbar, ada orang datang sebelah kita. Kan kalau kita punya mata kita kan ada ekornya kan? Kira-kira kita tahu gak siapa nih? Allahu Akbar, datang dari batoknya kita ngeh. Mana nih? Haji Anu nih. Tahu nggak tuh? Kalau tahu berarti belum khusyuk. Kalau tahu berarti belum khusyuk. Ciri khusyuk adalah pas kita sholat sebelah kita kanan kayak kiri kayak kita nggak tahu siapa. Ya. Makanya itu ya, ada sebuah kisah terakhir sebelum kita tutup. Ada salah seorang solihin lagi sholat. Ketika lagi sholat, tiba-tiba ada orang lewat depan mukanya. Ditutup sama dia begini. Ya, namanya sunnah ya. Kemarin kita bahas bab masalah sutro. Sunnah kalau lagi sholat menutup jalan orang biar nggak lewat. Tapi dia masih lewat, dimaksain lewat. Akhirnya dia marah. Selesai salam disamperin tuh orang. Ente orang lagi sholat, ente lewat depan aneh. Emang nggak lihat orang lagi sholat? Kata nih orang, fulan, ente aneh, mohon maaf tadi aneh lewatin ente, aneh nggak ngeh sama ente karena aneh lagi ngelihat kekasih aneh di depan. Aneh nggak fokus dengan sekitar aneh, yang aneh lihat cuman kekasih aneh, makanya aneh nggak ngeh sama ente. Tapi kok kenapa ente sedang berhadapan dengan kekasih Allah, dengan kekasih ente Allah, tapi ente malah ngehin aneh? Subhanallah. Ya. Itu hakikat khusyuk begitu. Ya. Makanya kembali lagi ya, khusyuk ini rezeki dari Allah. Mau kita usahain gimana aja, kalau emang Allah nggak kasih. Makanya banyak-banyak doa, Allahumma ja'alni minal khashiin. Bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal khashiin. Ya Allah, jadikanlah aku atau kami, pakai na juga boleh, ya, tergolong orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi para hadirin demikian. Dan hadis yang terakhir diriwayatkan ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadrati ta'am. Tidak ada salat kalau udah ada makanan. Wala huwa yudafi'uhul akhbathan, dan juga tidak diperbolehkan salat orang yang menahan dua kotoran. Nahan kencing. Makruh hukumnya orang salat nahan kencing, nahan BAB itu. Ya. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau saya sholat, lagi sholat ya Allahu Akbar, udah rakaat kedua, pengen berak. Gimana solusinya? Kata ulama, satu, kalau memang bisa tahan. Kalau bisa, jangan sampai nauzubillah lagi sholat Allahu Akbar nggak tahan, kelepasan. Makruh hukumnya tuh. Haram kalau ngotorin masjid, haram. Makanya kalau kita mau sholat, pastikan sudah apa tuh? Nah, cuman ada begini modelnya. Orang pengen sholat, setiap pengen sholat, pasti pengen kencing, pasti pengen buang air. Yang uniknya pas pengen sholat begitu doang, sampai nggak jamaah. Karena tadi Allahu Akbar, tahu-tahu mules. Mules banget nih ke WC. Buang air di WC, udah kelar jamaah. Ini nggak normal. Ini talbis, tipu daya setan gitu. Sama kayak halnya orang sholat nih, terus berasa kayak kentut. Nah itu. Kata Nabi, kalau ada orang model begitu, cek ada baunya nggak. Kalau nggak ada baunya bukan kentut. Yang kedua, cek dari perut nggak. Ya, mohon maaf nih, kita nih kalau kentut itu kadang-kadang ada mukadimahnya kan, perut sakit, kentut gitu. Kalau tahu-tahu lagi duduk, tahu-tahu ada suara, bukan kentut. Ya, itu main-mainan siapa? Setan. Ya. Makanya untuk menghilangkan was-was nih penting, baik-baik ya, penyakit was-was nih parah. Ya, ada orang duduk begini,
pengen kencing, berasa kencing, wudu, cebok, duduk lagi, berasa kencing lagi, wudu lagi, begitu habis-habis, itu namanya was-was. Makanya kata ulama, kalau habis wudu, habis cebok, cipretin celana kita, kayak air. Lalu pas duduk ada air keluar, kayak keluar, wah basah nih. Oh enggak, ini kan air cipretan tadi, gitu. Baik-baik, ini penyakit was-was yang ngeri, was-was ngeri. Sholat Allahu Akbar, Allah, itu was-was sudah. Was-was dalam takbir, was-was dalam wudu, was-was dalam cebok, hindari. Kena sekali, panjang. Ya. Makanya ya dalam kata Imam Ghazali nih, ini terakhir, kalau dalam urusan sholat jangan terlalu banget, hati-hati jangan. Ya. Allahu Akbar, kayak tadi kurang Allah, jangan, udah sekenanya aja nggak apa-apa. Tapi dalam urusan makan itu yang kudu hati-hati. Kata Imam Ghazali tuh. Ya. Makanya kenapa sholat ada istighfarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, biar menambal kekurangan sholat kita. Tapi urusan makan nggak ada tambelannya. Yang udah makan haram nggak bakal dia ngelakuin kecuali maksiat, pasti maksiat. Itu ya. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab Asnaful Maghrurin, lebih bagus kita ihtiyat dalam urusan rezeki ketimbang ihtiyat dalam urusan sholat. Kenapa tadi? Jangan sampai was ya. Wallahu alam. Udah Isa ya? Udah ya, mengadap bunyi-bunyi soalnya. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.